Ya, shalom semuanya. Shalom. Salam kenal ya, saya dari Kota Malang. Tetapi Caruban bukan kota yang baru. Ketika saya bangun sini, sebenarnya tadi saya tunggu teruskan aja bahasa jadi pendengar yang baik ya. Karena firman Tuhannya juga kena semua ya. Oleh Pastor Musa. Ya bersyukur ketemu dengan Yulia Rinio di sini ya. Juga tadi karena Yulia sepuh-sepuh. Sekitar. Ya, satu hal yang tadi disampaikan ya, yang saya tangkap ya, tempatnya adalah PIG. Saya sangat setuju sekali. Memang Tuhan Yesus itu turun untuk mendandani orang yang punya bobrok, berdosa, nggak karu-karuan hidupnya, jadi kudus seperti Bapa. Kan itu intinya. Dia akan menerima orang-orang yang suci, karena memang kita orang suci di dunia ini. Tapi dia memang mendandani kita yang bobrok. Jadi kita hidupnya bobrok, nggak benar, bersyukur. Ada tukang ahlinya yang mendandani kita sampai kita serupa dengan Bapa. Puji Tuhan. Kita lihat dalam Kolose 3:1. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara di atas di mana Kristus ada duduk sebelah kanan Bapa. Yang kedua, pikirkanlah perkara di atas bukan yang di bumi. Ini tulisan dari Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose. Ada dua hal. Carilah dan pikirkan. Saya ulangi lagi ya, ada dua hal kata kunci. Karena kita nanti berputar soal itu saja. Cari dan pikirkan. Ini sesuatu yang tidak terpisahkan. Kenapa saya katakan demikian? Karena orang yang mencari pasti memikirkan apa yang dia cari. Saudara ini fokus pada yang kita cari. Tapi biasanya ini sering pada bilang tidak. Kalau perempuan, khususnya istri saya ya, istri saya tidak lagi. Saat dia ngomong, Pak, antarkan aku cari baju lah. Tapi kita sudah lama kemana? Salah satu mall di Malang, yang kita cari warna merah. Pikiran saya, baju warna merah dicari. Dan terjadi apa? Namanya perempuan, terutama saya, berkeliaran mana? Pikirannya banyak baju. Ada dompet, ya dompet. Ada tas, ya tas. Ya ada sepatu, mampir di situ. Ya. Saya pikir, katanya baju, beli baju. Ya ini kan sekalian. Nah fokusnya akhirnya yang didapatkan sepatu, bajunya malah tidak dapat. Jadi saya nggak dengan ibu di sini ya. Tetapi yang pasti kalau kita kehilangan sesuatu, misalkan dompet kita warnanya coklat, isinya ATM, isinya KTP, BPJS mungkin ya. Kalau itu hilang, maka yang kita cari, yang kita pikirkan adalah dompet warnanya coklat, isinya KTP dengan wajah kita. Nggak mungkin yang kita cari dompet warna merah. Dompetnya sopo sih boleh ikan ya, kan gitu. Apalagi dompet warna coklat sebentar. Tapi cari uangnya dulu hilangnya mungkin 100.000. Sekarang cari dompet warnanya coklat yang isinya 500.000. Dompet itu sopo sih boleh ikan gitu. Jadi apa kita cari dan kita pikirkan. Paulus katakan, cari perkara di atas, di mana Yesus ada. Maka kita pikirkan perkara di atas. Oh, coba. Maya, fokuslah pada yang kita cari. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Oh bukan Tuhan yang jauh dariku. Cari wajah Tuhan. Tuhan ingin dia dicari. Artinya apa? Pikiran kita setiap saat, setiap waktu hanya tertuju pada Yesus. Kita boleh bekerja, boleh beraktivitas, boleh berkeluarga, mengasuh ini, mengasuh itu. Tetapi di dalam setiap saat tentang Yesus saja. Dari hari ini kita yang memegang perkara di atas. Nah, tadi di surat Kolose, sekarang di surat Filipi. Akhirnya, saudara-saudara, dalam Filipi 4 ayat 8 ya. Akhirnya saudara-saudara, segala yang benar, segala yang mulia, segala yang adil, segala yang murni, segala yang menyenangkan, segala yang baik untuk didengar, segala kebajikan dan segala yang patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Jadi match apa? Cocok. Tadi katakan pikirkan perkara di atas. Ternyata perkara di atas adalah segala yang benar, segala yang mulia, segala yang adil, menyenangkan, sebenar. Tidakkan satu kata. Pikirkan tentang Yesus. Apa? Kenapa? Karena Yesus itu adalah yang benar. Yesus adalah yang mulia.
Yesus adalah yang adil, Yesus yang murni, yang menyenangkan, dan dia berada di atas. Gampang kan? Jadi kalau kita berbisnis, pikirkan Yesus. Kalau seseorang pikirkan Yesus, nggak mungkin dia curang. Seorang jualan, dia jual barang, pulaannya itu katakanlah 50.000, dia jual 80.000. Benar ada seorang dulu saya itu kita begini, kalau dosa tak tawar nih mungkin hitung dosa, muter saged, nggak bisa, pulaannya aja 75 borong. Pulaannya 50, kenapa harus bilang 75? Orang memberikan Yesus tidak mungkin berbuat jahat, tidak mungkin berdusta. Alkitab katakan ya di atas, ya. Tidak di atas, tidak, itu orang Kristen. Jadi kalau dia tidak menggantang Yesus, bisa mingsle lagi ya. Yang gigi malik angel ya. Tapi kalau sekarang terjadi itu bertobat, ini bengkel untuk Tuhan berbagi. Ini bengkel untuk kita diluruskan Tuhan. Jadi kalau memang untungnya kurang, bilang aja Bu, tetap 80 Bu. Kalau 75 untungnya saya kurang. Kan benar. Nggak usah beroi. Jadi orang Kristen yang berkata ya rahasia, tidak. Pikiran yang tertuju pada Tuhan Yesus, cepat atau lambat kita akan menjadi seperti Yesus. Setiap saat, setiap waktu, kalau kita menginginkan Yesus di dalam aktivitas kita, maka apa yang kita pikirkan, apa yang kita katakan, bahkan apa yang kita lakukan, cepat atau lambat diproses menjadi seperti Dia. Mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Setiap saat, setiap waktu kita firman Tuhan. Kalau firman Tuhan jadi manusia ada Yesus. Zamannya dulu, si rame-rame ini artis Korea. Beberapa anak muda, dua remaja, pikirannya pada artis Korea. Setiap saat, setiap waktu didelok, setiap saat duduk delok itu. Anak saya termasuk yang gelar. Bapak itu mertosi tahu pelan-pelan bajunya mirip artis Korea, aksesorisnya mirip, akan potongannya seperti itu. Saya ngajari sobat, nggak ada untuk artis. Jadi kalau kita melihat Yesus, cepat atau lambat diproses untuk kami seperti Tuhan. Amin. Kenapa? 1 Yohanes 2:6. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, itu Tuhan Yesus, yang wajib hidup sama seperti Kristus hidup, wajib hukumnya, nggak bisa tahan. Jadi kalau kita sebagai jemaat tempat ini mengatakan kita ada dalam Kristus, wajib. Bagaimana caranya? Pikirkan tentang Yesus. Aku nggak bisa ngaku, pikirkan Yesus, bagaimana Dia berkuasa, bagaimana Dia punya hati yang bisa nanti, cepat lambat bisa nanti. Kalau kita melihat perkara di atas, membawa diri kita seakan-akan di atas. Satu lagi ya. Kalau kita saat ini memikirkan perkara yang di atas, tanpa kita sadari, membawa diri kita berada di atas. Contohnya seperti ini, Bapak Ibu yang sekarang duduk di sini, tahu-tahu Bapak Ibu pikirannya nggak di sini. Saya nggak tahu loh pikirannya di sini atau enggak ya. Bisa jadi pikirannya di dapur sana. Kalau pertemuan di pateni orang ya, kumbaku di invasi orang. Jujur aku udah di sana. Kok gitu? Bapak Ibu duduk di sini, tetapi ketika pikiran kita di rumah, membawa diri kita seakan-akan di mana? Koncernya jauh ya. Terus mari doa, amin. Tetap mikir aja sana. Padahal diri kita di sini. Jadi kalau kita mikir sesuatu di tempat di mana kita tinggal, Allah membawa diri kita di sana, walaupun kita di sini. Kalau kita saat mengingat hidup di pantai, wisata romantis banget sama pasangannya, ada angin sepoi-sepoi, tahu-tahu ada ombak hujan bus, kita bus gitu. Padahal kita di sini nggak ada ombak, nggak ada. Jadi orang itu mau wisata, karena kita di sana.
Dan ketahuilah orang yang memikirkan perkara di atas di tempat Yesus berada. Yesus membawa diri kita bersama dengan Yesus. Walaupun diri kita sekarang berada di sini. Lalu apa dampaknya bagi kita? Besar sekali. Yang pertama, di sini ada yang nggak punya masalah. Banyak Pak, banget ya. Orang hidup punya masalah. Ada seseorang berkata pada saya, Pak, aku itu ngeluh gak mari-mari Pak, tensi ya, di tensi meter atau tekanan darah. 220/160. Loh, Bu mikir apa Bu? Loh, dokter kok tahu? Ya tahu, saya 33 tahun jadi dokter tahu ya. Mikir apa? Ini punya masalah. Belum lagi yang lambung, bolak-balik lambung. Dia sedih, kok nggak sembuh-sembuh, dokter ini, dokter itu nggak sembuh ke saya apa baik ya. Jadi apa-apa, pasti sembuh. Betul. Orang lain bilang, dokter, nggak rugi ya kalau nggak ini hilang karena sembuh. Enggak. Pikirnya saya doakan orang supaya sakit, enggak. Saya doakan mereka supaya sembuh. Supaya apa? Kalau dia sembuh, nanti nyeluk dulu di sini lorong, nanti kurang ya. Kalau orang sakit selalu ada. Ketika kita mulai punya masalah kesesakan, pikirkan perkara di atas. Setiap saat. Satu ketika saya pelayanan di kota Banjarmasin, ibadahnya di salah satu hotel di lantai 3. Anak saya waktu itu masih kecil, umur 1 tahun. Sekarang sudah ngajarin saya, sampai dokter kami sudah gede ya. Saya gandeng dengan mamanya. Ketika biasanya kita pelayan Tuhan datang duluan, pulang terakhir kan gitu. Ini kebetulan saya ada acara, tahu-tahu mendadak akhirnya kita rombongan bersama jemaat turun di lift. Bapak Ibu tahu kotak hanya berapa meter kan? 1 x 1,5 meter seperti itu. Pulau-pulau di situ. Ruangnya sih buat dia dapat kembali, buat dia ini sekarang dulu buat perbuah ya. Kata-kata itu susu. Mampu ingatnya ngomong apa-apa, puji Tuhan aja. Anak saya satu untuk itu. Ketika dia di luar lift, dia tenang. Tetapi ketika di dalam lift dan menurut itu tertutup pintunya mulai turun, dia nangis, gelisah. Umur 1 tahun. Kenapa? Saya bertahu di antara orang gede, dia kecil sendiri. Saya bisa bayangkan sesek, ampek. Karena yang dia lihat orang-orang dengan kaki yang gede-gede. Dan secara otomatis saya gendong dia, saya angkat dia, saya taruh di pundak saya. Nggak pakai lama, anak itu diam, senang, malah bergembira. Kenapa? Di pundak lebih tinggi daripada mereka. Nah ada orang lebih tinggi, tapi karena dia saya tahu di pundak, nah bagi agak tinggi ini lebih tinggi dari mereka. Saya tanya, lihatnya apa nggak gede atau enggak? Halo, orang cabutan ini. Ketika saya angkat anak saya di pundak saya, lihatnya tambah besar atau enggak? Enggak. Tapi juga dia jadi tenang. Dia berada di atas. Jadi kalau hari ini kita punya masalah yang berat, walaupun masalah itu tetap ada, kita sudah mengalami kelegaan bersama Yesus tentu saja. Kalau kita memikirkan tentang Yesus yang berada di atas. Meskipun doaku tak terjawab, meskipun hatiku habis lenyap, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Mengapa orang Kristen yang sungguh-sungguh dalam Tuhan tetap mengucap syukur dalam keadaan kesesakan? Karena dia berada di atas bersama Tuhan. Dan dia mengalami kelegaan duluan walaupun masalah itu belum selesai. Jadi kalau hari ini punya masalah berat, Pak, aku gede, Pak, belum lunas hingga hari ini. Aku kontrak rumah dari satu rumah ke rumah berikutnya belum habis-habis. Dari dulu berdoa, Tuhan beri rumah sendiri, belum juga masih kontrak. Aku punya sakit belum sembuh-sembuh hingga hari ini. Bersama Yesus engkau mengalami kelegaan duluan, walaupun masalah itu belum selesai. Yang Tuhan tenangkan dulu
bukanlah badai. Yang Tuhan tenangkan hatimu. Jadi kita badai begitu dahsyat menimpa rombongan perahu berduit naik ikan hias. Yang Tuhan lakukan menenangkan hatimu. Bukan badai. Jadi kalau hari ini punya masalah berat, ojo wedi, ojo kuatir. Tadi kan yang dijajah betul ya. Ojo wedi. Kita hari-hari saya aminkan. Ojo kuatir. Oh punya Yesus sudah ojo kuatir. Heran aku orang-orang ini. Ini orang Kristen. Kalau orang tua silakan kuatir, tak punya Yesus. Kita punya Yesus, jangan pernah kuatir, jangan pernah takut. Dia pencipta langit dan bumi, dia menebus hidupmu dan hidupku. Ketika masalah itu belum selesai, kita berada di atas bersama Yesus, itu kita sudah mengalami kelegaan dulu. Masalah urusan belakang, Tuhan tenangkan diri kita. Yang kedua, ketika kita berada di atas, menjadi apa? Kita bisa melihat jauh ke depan. Saya hari-hari ini lebih sering pakai mobil kecil Yaris. Dulu saya pakai Nova D. Ketika saya pakai mobil kecil itu, saya duduk bolak-balik saya diselipi bis tuh. Bus. Saya dulu mantan pengebut ya, karena saya supir ambulan. Saya di tempat kita dulu gak ada supirnya, oke ya, saya supir. Setelah saya ganti mobil, namanya kebiasaan tetap ada. Saya pikir saya mau ambulan, kan bukan ya. Saya udah kadang kala waktu itu. Saya udah mantau diselipi terus, wah, mudanya mulai nyala. Kok diselipi terus? Katanya nyelipi, kalau mobil kecil katanya lereng oleh gitu ya. Tapi kalau mobil kecil nggak sama oleh, kenapa? Lurus ke depan, dia tahu di depannya kosong atau tidak. Saya ingin katakan setiap kita, kalau kita berada di atas bersama Yesus, kita tahu duluan di sana. Di depan kita, jauh ke depan, kita tahu duluan. Tuhan boleh bekerja dengan kebaikan dari siapa yang percaya hati ya, itu dipanggil suri. Artinya kalau kita saat ini lagi masalah, ojo ndelok ngarepmu. Ndelok di balik masalah itu ada berkat, ada pujian, ada kemuliaan Tuhan berikan bagi kita. Semakin ruwet tadi Pak Gembala katakan masalahmu, semakin hebat karya Tuhan bagi kita. Amin. Kalau saya pakai mobil ya, yang kata pantate bis, pantate terang, gak bisa ndelok dulu deh. Betul-betul lah, dulu. Setelah saya lihat ke atas itu baru bisa melihat. Jadi tetaplah berada di atas, bila berada di atas. Bersama Yesus kita akan tahu masa depan kita. Jadi kalau kita lihat masalahmu sekarang berat karena engkau tidak berada di atas bersama Tuhan. Ketika kita berada di atas bersama Tuhan, masalahmu itu tidak ada apa-apa nih. Yang kelihatan adalah mujizat yang Tuhan sediakan di balik masalah. Yang ketiga, tadi mengalami kelekaan. Yang kedua, kita mengetahui masa depan kita jauh lebih akan terjadi di depan kita. Yang ketiga, nah satu ketika saya naik pesawat dari Juanda ke satu kota. Bapak Ibu tahu ya, Juanda itu bandaranya sebesar itu. Pesawatnya juga saya dekati, saya mengetahui juga gede banget. Lapangannya apalagi ya. Jadi pesawat itu gede, lapangan lebih gede lagi. Apalagi rombongan di pesawat untuk parkiran ini pesawat gede lagi. Dan berbicara pada saya, kau lihat masalah di sini besar. Pesawatnya besar, landasannya besar. Tapi ketika pesawat itu mulai lepas landas, semakin tinggi, kita pasti suci. Segede itu pesawat, bahkan segede itu bandara Juanda akan semakin kelihatan kecil. Ini pelajaran dari saya waktu itu. Mengapa engkau melihat masalah itu begitu besar? Engkau berada di bawah. Engkau tidak meletakkan Yesus. Tapi ketika kita punya masalah, kita berada di dalam pihak Tuhan Yesus yang berada di atas, masalahmu akan semakin kecil. Bahkan tidak ada artinya. Semakin tinggi pesawat itu, Juanda kelihatan besar, akan satu titik saja. Saya tanya, apakah masalahnya jadi musuh? Tidak. Kalau didekati tetap gede. Tapi kalau kita berada di atas bersama Tuhan Yesus, cara pandang kita sudah beda. Lihat masalah itu bukan sesuatu yang mudah.
tapi melihat masalah sesuatu yang kecil. Yesusku besar, Dia mengatasi semua masalah. Ketahuilah kita punya pribadi yang lebih dahsyat, lebih besar. Satu hal, jangan pernah lepaskan pandangan kita tentang perkara berkaitan di mana Yesus ada. Kita boleh di bumi saat ini, tetapi ketika kita bersama Tuhan Yesus berada di atas, nikmati hal-hal dampak tadi. Yang pertama, karena kita ada di dalam Yesus Kristus, karena kita tentang firman Tuhan. Yang kedua, kita akan mengalami kelegaan ketika punya masalah, walaupun masalah itu belum hilang. Yang ketiga, kita akan melihat lebih jauh ke depan, masa depan kita yang punya harapan yaitu Yesus. Yang keempat, kita akan memerangi kecil setiap persoalan, setiap kegagalan, karena kita melihat Yesus yang lebih besar dari segalanya. Selamat pemain musik kembali dari Singers. Kita hari ini membagikan dari kita untuk kita lebih setia sama Tuhan. Mungkin sudah lihat saya biar Buyu senang gak ada masalah jadi sokong. Kalau saya bersama teman pelayanan, mereka tahu bahwa saya punya masalah berat. Dan beberapa gembala kadang-kadang tanya, Pak, kemana-mana kok bawa saxophone, Pak, ini trompet ini. Ada ceritanya. Kalau boleh saya ceritakan sedikit dulu satu ya. Istri saya dari latar belakang juga. Lalu cara yang panjang Tuhan menangkan dia. Setelah itu dia beberapa bulan jadi orang Kristen, masuk ke gereja kita, saya jadi ketua remaja, akhirnya dekat. Nah, singkatnya pacaran kan jadi Pak. Satu ketika tanpa ada angin, tanpa ada hujan badai, tahun 2023 istri saya tahu-tahu kena penyakit yang tidak dapat didefinisikan, seperti stroke tapi tidak stroke. Kalau stroke salah satu lumpuh ini dua-duanya, nggak bisa ngomong hingga hari ini, nggak bisa komunikasi hingga hari ini. Saya nolong waktu Tuhan. Kenapa kok izinkan terjadi? Kami berdua sering pelayanan, dan sebelum istri saya sakit, pada ulang tahun saya, dia berikan saya saxophone ini. Makanya ini istri saya sekarang ya menikah ini. Kalau saya nggak pandai waktu itu, terpaksa saya latihan di kelima ya, percuma kalau nggak latihan. Jadi sekarang istri saya terbaik dengan firman Yesus selama 3 tahun. Jadi saya punya masalah berat, tetapi tadi saya katakan, apa yang saya bagikan adalah sharing saya pribadi hidup saya. Kita punya Yesus, masalah yang melihat waktu awal mula saya longsor banget. Beberapa orang berobat ke saya, dia ngomong kalau dia kena lumpuh, dokter terima kasih, saya sudah sembuh, saya bisa jalan, saya bisa ngomong. Berikutnya ada banyak belasan orang yang sakit stroke disembuhkan Tuhan dengan cara yang ajaib. Saya nangis di hadapan Tuhan, Tuhan, kapan bujuku Tuhan? Engkau mengobati orang lain, telah bujuku dewi. Bahkan ini orang yang dulunya nggak percaya Tuhan, kau menangkan, tapi hari ini mengapa kau jadikan seperti ini waktu itu? Tapi sekarang sudah nggak sabar lagi. Ojo sambat dua, kan gitu. Akai syukur, saya dimenangkan pujian itu kata itu. Jadi berusaha orang menakut, oh bersukacitalah dan Tuhan. Aku di bersukacita apa deh, 70 orang atas palsu. Tapi hari ini betul-betul tulus. Karena apa saya bagikan, saya punya Yesus, saudara punya Yesus. Ojo sambat Tuhan. Yang penting setiap masalah yang begitu beratnya, begitu rumitnya, ada kemuliaan Tuhan janjikan. Kalau punya masalah berat, nikmati hidup dalam hadirat Tuhan Yesus. Amin. Kita serahkan perintahnya ke saya. Cukup lama. Yang terutama di dalam